nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mau tahu nggak kenapa ibu menjemput ke sini? Iya tahu. Kenapa tuh? Nah, kemarin kan ulangan IPA ya. Terus nilai kamu sama Lila sama. Kenapa tuh? Itu cuma contek ya. Oh, untuk mencontek Lila. Nah, apakah itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Mencontek itu. Buruk. Perbuatan buruk. Memang sih setiap manusia itu pasti ada salahnya ya. Tapi di sini ibu akan ngomongin tentang siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Nah, ibu harus dilakukan tip supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Oh, nggak apa-apa. Ada dulu dan Oke, ya berarti nanti kamu harus jujur dan tidak mengulanginya lagi ya. Nah, kapan akan memulai kejujuran itu? secepatnya. Ya, terima kasih ya untuk hari ini. Berarti nanti kamu akan kedepannya akan mencontek lagi atau tidak? Tidak. Ya, oke, udah tahu ya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Ini udah sampai saat ujian dan harus jujur. Ya, berarti thank you ya untuk kedepannya kamu memperbaiki dan secepatnya ya. Tidak akan mengulangi lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan mulai ke kelas lagi. Mas Sasa, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Gimana perasaannya hari ini? Sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja hari ini? Anak deket aja. Jadi ya, Ujian rambut. kerja rambut. Iya. Rambut Sasa emang kenapa Kak? Sasa diwarnai. Warna apa? Warna ungu. Warna ungu, ya. Itu perbuatan baik atau tidak ya? Tidak. Tidak. Kamu tahu itu perbuatan tidak baik. Nah, tapi kenapa ya Sasa mewarnai rambutnya dengan warna ungu? Karena mengikuti tren dari TikTok. Oh, dari TikTok ikut tren ya. Jadi Iya. kalau misalnya di TikTok ikut tren jadi jaya gitu ya. Iya, jadi keren. Jadi keren ya, biar keren ya. Tapi tahu nggak kesepakatan kelasnya? Apa? Tidak boleh mewarnai rambut. Tidak boleh mewarnai rambut. Nah, tapi kok dilanggar? Kenapa? Karena ngikutin tren itu. Ikutin tren ya. Nah, apa yang harus diperbaiki supaya kamu nggak melanggar lagi? Harus memotong rambut. Memotong rambut yang Diwarnai. diwarnai ya. Kapan akan melaksanakan hal itu? Hari ini kelas sekolah. Ya, pulang sekolah, Sasa mau Potong rambut. potong rambut. Oke, kalau gitu Sasa minta maaf ya udah ngomongin rambut. ya nggak apa-apa ya. Untuk kedepannya berarti kamu akan memperbaikinya dengan Potong rambut. memotong rambut. Berarti besok ibu lihat lagi ya, apakah kamu sudah memotong rambut atau tidak ya. Terima kasih ya Sasa ya. Tetap jangan sedih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Salsabila. Saya akan memberikan pendapat tentang kemarin saya mendapatkan kasus yang ditangani oleh Bu Rizka. Bu Rizka sangat baik dan memahami diri saya pada waktu saat itu. Saya sekarang sudah merasa lebih tenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pesertanya sudah 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai saja ya ke Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Bagaimana kabarnya? Salam Ibu baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf saya off cam Bu, lagi di jalan. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu hebat yang sudah berkenan menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Insya Allah kita 1 jam ke depan akan mendengarkan tentang budaya positif bersama saya, Titis yang akan memandu acara ini. Insya Allah narasumber kita Ibu Rizka Sandri, dia adalah guru IPA dari SMP Negeri 2 Jalan Sagak, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 yang malam ini, dan beliau akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang merupakan salah satu tugas guru penggeraknya. Agar acara ini berjalan dengan lancar, mari kita bersama-sama membuka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya lebih semangat lagi karena ini rata-rata guru IPA, jadi kita salam IPA dulu ya Bapak Ibu, masih ingat? Salam IPA, integritas peduli amanah. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Salam IPA, integritas peduli amanah. Oke, terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama saya persilakan kepada Ibu Rizka untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Kepada Ibu Rizka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Mohon maaf apabila banyak kendalanya dari awal sampai akhir. Sebenarnya saya tuh udah disimulasi kemarin di SMP di call SMP, tapi ternyata suaranya tidak ada pas direkam. Nah, makanya saya minta bantuan ke ibu bapak yang ada di MGMPK, karena tamunya kalau misalkan yang kemarin takutnya bosan ya, jadi mencoba yang ini. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Baik. Bersama saya Rizka Sandri, CGT Angkatan 10 Kabupaten Subang, SMP Negeri 2 Jalan Cegap. Next.
Oke, nomor 3, memberi penghargaan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak setuju? Kurang setuju. Kurang setuju. Oke, nanti kita lihat ya pertanyaan ini apakah kita akan mempelajari tentang ini dalam topik eksplorasi konsep. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai tentang mental, kemudian nanti teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian yang ketiga kreativitas, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 positif kontrol, kemudian restitusi ketiga restitusi. Lanjut. Pembelajaran yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai tentang mental. Oke, perubahan pada misalkan ada kegiatan kepala anak ya, misalnya ada A dan B atau misalkan yang ada adalah Anda, kemudian yang B adalah teman Anda. Sobeklah secari kertas, kemudian tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian genggam untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut, kemudian dengan segala daya upaya ulang kuatnya ya, genggam. Kemudian buatlah sebuah kepala. Kemudian teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghakimi, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah Anda akan meneruskan secari kertas tersebut kepada teman Anda jika mereka membujuk, mengancam, atau menghakimi, atau merayu, menyuap? Apa yang akan Anda lakukan? Akan memberikan apa tidak? Mencoba mempertahankan. Mencoba mempertahankan. Oke. Kenapa mencoba mempertahankan? Karena kan itu tadi barang milik kita yang paling berharga. Jadi harus diperjuangkan untuk kita miliki. Oke, terima kasih Ella. Ya, nanti kita akan berubah paradigma ini ya. Ada yang mau memberikannya? Apakah ada yang mau memberi? Di Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau tidak ada kita lanjut selanjutnya. Ini. Oke, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi guru kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dapat menjadi hak untuk memaksa. Lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon kontrol atau pilihan sesuatu siapa sebenarnya yang memiliki kontrol. Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadapnya. Kemudian stimulus respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi diciptakan dengan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Nah, tadi menjawab mengontrol dirinya. Jadi untuk benar-benar benar ya. Jadi kita tuh harus mengontrol diri kita sendiri. Jangan kita mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri ya. Iya, kita sendiri. Lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, kita karena di sekolah itu banyak disiplin. Nah, kita harus tahu dulu apa makna disiplin ini. Kadang kita tuh salah mengartikan bahwa disiplin itu harus mengatur aturan dengan benar. Kalau misalnya tidak berarti dihukum gitu kan. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah nggak berasal dari masalah ini. Disiplinasi yang artinya belajar. Makna asal kelas ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan keputusan. Kecenderungan umum adalah menggunakan kata disiplin dengan setidaknya mana, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah untuk menuju sebuah tujuan dan akan dihati. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Setiap individu nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Deser pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsi dapat terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dione Gosen 1998. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sama dengan belajar profil Pancasila ya. Profil belajar Pancasila. Masih ingat kan intinya? Belajar Pancasila. Yuk kita berangkat ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Mengingat bahwa pada perkembangan kita betul tidak ada itu keren banget ya bahwa itu adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya teori motivasi hubungan dan penghargaan kemudian restitusi. Nah, ini kita belajar ini karena ternyata ada beberapa yang pemahamannya itu ada yang melencengnya. Kemudian kita akan belajar tentang teori ini karena beberapa ada yang berubah pada posisi di mana kurikulumnya berubah. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ini adalah motivasi eksternal. Motivasi itu ada dua ya, ada eksternal dan internal. Nah, apa perbedaannya? Kalau eksternal berarti dari orang lain, kemudian internal itu dari diri sendiri. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Berarti itu motivasi internal. Karena motivasi internal itu mempunyai tujuan disiplin positif. Kalau misalkan eksternal itu karena memang ada tujuannya yang lain, ya, yang bukan tentang disiplin positif. Tapi misalkan mengerjakan tugas dengan mengerjakan tugas dapat bintang, berarti dengan bintang ya, berarti itu motivasi eksternal ya. Selanjutnya
Iya. jatuh. Kenapa? Enggak Bu, coba pilih lihat jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, dan yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi ya. Kemudian yang kelima konsekuensi, yang keenam itu hukuman, yang ketujuh itu karena pelajarannya PJOK, maka itu maksudnya ke konsekuensi. Ya, maksudnya ke konsekuensi karena pelajarannya PJOK, jadi gak apa-apa pemanasan ya buat karena terlambat. Oke, selanjutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak memiliki kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman paksaan semulus tanggapan mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah dan dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara atau timpox. Selanjutnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sen 2004. Selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak untuk murid atau jangka waktu yang panjang, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada suatu institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, kemudian peraturan adalah kamu harus, kemudian murid atau membenci peraturan. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid jangka pendek, kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, kemudian apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, kemudian murid atau menghormati peraturan. Restitusi adalah merupakan pilihan penguatan untuk jangka panjang, korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan masalah yang terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini, murid menghormati dirinya sendiri. Jadi yang di sini yang hukuman itu negatif, kemudian konsekuensinya netral, kemudian restitusinya itu positif. Selanjutnya. Ciri-ciri restitusi itu belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian adalah restitusi adalah cara yang paling baik, karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, mengembalikan murid pada murid yang bersalah pada kelompoknya. Selanjutnya. Oke, keyakinan kelas selanjutnya. Nah, keyakinan kelas itu ada tabel T dan tabel Y. Tabel Y itu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian tabel T-nya tampak dan tidak tampak. Selanjutnya, saya percepat ya. Ini nggak kelihatan. Oke, selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelas, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain, hadir di kelas 15 menit, pembelajaran mulai itu adalah menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan itu adalah keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan, penggantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan bersahabat, menggunakan masker kesehatan, keselamatan, jangan lari di kelas atau koridor itu keselamatan dan keamanan. Ini adalah keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa cinta, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya. Oke, ada 5 posisi kontrol yang kita harus tahu sebagai guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Ibu screen-nya sebelumnya. Oh iya, udah apa-apa. Udah samanya kayak gini. Ya, itu ada gak apa-apa lah, dibacain aja sedikit. Ada penghukum, ada tentang perbuatan bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Dan ada kata-kata berbeda ya. Kalau penghukum itu menghakimi, membujuk, menghakimi dan menyindir. Kemudian kalau rasa bersalah itu menyatakan seharusnya, terus ibu kecewa. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung atau mengukur. Kemudian manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tuh harus sampai ke posisi manajer, yaitu dengan adanya restitusi, jadi 3 restitusi. Selanjutnya. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu, berarti sikap yang mengatakan seperti ini yaitu membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti menghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu, berarti ke teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, berarti pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah menghukum. Selanjutnya. Segitiga restitusi. Selanjutnya. Nah, di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, videonya aku baca dulu. Nah, segitiga
Di garis tulis ini ada validasi tindakan yang salah, kemudian menjaga keyakinan dan menstabilitaskan identitas. Lanjut. Nah, untuk menstabilkan identitas itu beda-beda tutur katanya, membuat salah satu hal menjadi manusia. Jadi kalau misalnya menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi ketika mereka bersalah, kita tidak boleh menyalahkannya. Itu adalah menstabilitaskan identitas, karena setiap manusia itu mempunyai tidak kayak teman pasti ada punya berbagai kesalahan. Selanjutnya, validasi kebutuhan ya, dengan kata-kata dulu, bisakah kamu bisa saja kan melakukan hal yang paling buruk tetapi kamu tidak melakukannya. Nah, apa yang paling penting bagi kamu, nanti kita lihat di videonya ya. Validasi kebutuhan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah kita. Jadi kan kita tuh di sekolah itu ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini tonjolkan pernyataan keyakinan tersebut. Selanjutnya, di sini ada kasus Fitriani ketika ulangan IPA ternyata nilainya sama dengan Dila. Setelah guru memeriksa sepertinya ada yang mencontek dan Fitria dan Dila. Setelah itu guru memanggil Fitria dan menyatakan mengapa dia praktek. Selanjutnya, yang pertama kita validasi dulu identitasnya, mengapa dia menyontek. Ada suaranya Bu? Nggak ada suaranya? Suara ibu ada, kalau video nggak ada. Lanjut aja ya, biar beres. Ibu langsung aja sesi tanya jawab. Mohon maaf ya dipercepat dan banyak trouble. Mohon maaf ya. Oke, siapa yang akan bertanya? Ini apa kesimpulan ini atau tapi dari persoalan yang tadi Rizka jelaskan itu yang saya tangkap tidaknya. Nah, pertanyaannya penghargaan yang seperti apa yang bersifat hukuman itu, dan itu hukumannya buat siapa? Selama ini kan bukannya penghargaan itu adalah sebuah reward. Jadi itu pertanyaannya.